Selamat pagi, Bu Vika. Perkenalkan, nama saya Yuni Putri Dewantara. Saya biasa dipanggil Yuni. NIM 020-522-30025. Saya merupakan salah satu mahasiswa Ibu di mata kuliah Hukum Acara Pidana dari kelas karyawan angkatan 2023. Perkenankan saya untuk membahas mengenai dua pertanyaan yang telah Ibu lampirkan di dalam PPT Ibu. Sprindik atau surat perintah penyidikan merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh seorang penyidik untuk memulai suatu proses penyidikan setelah adanya indikasi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Namun penerbitan sprindik tidak serta-merta menjadikan seseorang memiliki status sebagai tersangka. Hal ini disebabkan karena terdapat sejumlah tahapan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu bisa disebut sebagai seorang tersangka. Penjelasannya adalah sesuai dengan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana membahas bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, pasal ini menggarisbawahi bahwa dalam proses penyidikan, seorang penyidik ini masih harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai seorang tersangka. Seseorang baru bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka apabila telah ada bukti permulaan yang cukup. Selain itu, sesuai dengan pasal 14 KUHP yang juga mengatur bahwa penangkapan terhadap tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Selain itu, apabila ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap nomor 6 tahun 2019 adalah sesuai dengan pasal 13, suatu penyidikan dimulai berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan atau yang biasa kita kenal sebagai sprindik. Nah, setelah surat perintah tersebut dikeluarkan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP akan dibuat. Pasal 14 menjelaskan bahwa SPDP harus dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, dan juga terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya sprindik. SPDP memuat informasi penting termasuk dasar penyidikan, identitas tersangka apabila memang sudah ditetapkan apa seseorang ini merupakan tersangka, dan juga jenis perkaranya. Sprindik tidak selalu mencantumkan nama tersangka pada saat diterbitkan. Penetapan seseorang sebagai tersangka bisa terjadi setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup selama proses penyidikan itu berlangsung. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup, barulah seorang penyidik bisa menentukan apakah seseorang ini merupakan tersangka atau bukan dan menyebutkannya dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Hal ini juga sesuai dengan prinsip due process of law, di mana penetapan tersangka harus melalui prosedur yang benar dan tepat dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau prematur. Status tersangka ditetapkan melalui suatu proses yang memperhatikan bukti permulaan yang cukup, dan penetapan ini akan diterapkan pada SPDP bukannya sprindik. SPDP harus dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan tersangka, seperti diatur dalam pasal 109 KUHP. Ayat 1 di mana penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan juga sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 14 ayat 1. Selain itu, sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019, kita juga bisa melihat bahwa pasal 25 membahas bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Penetapan tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara kecuali dalam kasus tertangkap tangan. Selain itu, menurut pasal 14 ayat 3 dari perkap tersebut, identitas tersangka juga tidak perlu dicantumkan dalam SPDP apabila masih belum pasti, atau dalam kata lain apabila seorang penyidik masih belum dapat menetapkan tersangka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait 2 soal yang telah diberikan oleh Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pengerjaannya.
Terima kasih, Tuhan memberkati.